Kenapa sekarang banyak orang yang mencari serta mempraktekkan stoikisme? Stoikisme ini adalah pemahaman filsafat barat yang mengajarkan tentang bagaimana hidup secara lebih tenang dan bahagia. Manusia bukanlah makhluk hidup yang bisa didesain untuk hidup dalam penderitaan. Fitrahnya, kita itu cenderung mencari ketenangan dan kebahagiaan. Tapi karena kita hidup di zaman yang kapitalis, yang serba sibuk, dan banyak tuntutan seperti zaman sekarang, mau tidak mau pikiran kita akan terus-menerus sibuk, kewalahan, dan ini menyebabkan kita kelelahan secara mental, fisik, dan jiwa. Kehadiran filsafat stoikisme ini seolah menjadi dahaga penyejuk di tengah kesibukan dan tuntutan di era kapitalisme yang serba cepat. Dan setelah saya pelajari, ternyata filsafat stoikisme ini sebenarnya sangat mirip loh dengan ajaran spiritual atau filosofi Jawa tentang kesejatian hidup, ketenangan batin, dan kebahagiaan. Populer di Indonesia, filsafat stoikisme ini juga populer di kalangan pebisnis besar dan tokoh-tokoh penting di barat. Para petinggi Apple, Google, dan banyak petinggi perusahaan raksasa lainnya, termasuk para petinggi Silicon Valley, ternyata juga menerapkan filsafat stoikisme dalam kehidupan mereka. Orang yang menerapkan filsafat stoikisme ini disebut sebagai para stoa. Tidak hanya petinggi perusahaan besar saja sih, kalau saya lihat tren manusia itu semakin kaya, makin tercapai semua kebutuhannya, makin mereka akhirnya mencari ketenangan dan kebahagiaan hidup. Mirip seperti piramida kebutuhan Maslow berikut ini. Dan ini juga dijelaskan dalam buku Sera Centhini berikut ini. Ini adalah sebuah buku yang menjabarkan tafsiran-tafsiran atas Sera Centhini yang sakral dan sangat populer di Jawa. Ketika manusia sudah mencapai puncak piramida atau sudah mencapai tahap self-actualization, mereka cenderung untuk mencari jati diri dan kesejatian diri, yang disebut juga sebagai aktualisasi diri. Dan untuk mendapatkan ini diperlukan yang namanya ketenangan. Di puncak piramida ini, setelah manusia berhasil memenuhi segala kebutuhan dasarnya, mulai dari kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, yakni kebutuhan untuk bersosialisasi dan saling mengasihi serta dikasihi, dan kebutuhan ego seperti status, validasi, dan penghargaan diri. Yang terakhir akan dicapai manusia adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri, yang meliputi juga kebutuhan untuk mencari jati diri, mencari kesejatian diri, dan kembali ke ranah spiritual. Puncak piramida di sini banyak diisi oleh orang-orang kaya dan terdidik, yang sudah menyelesaikan semua kebutuhan dasar mereka yang lain, mulai dari kebutuhan fisik sampai ke kebutuhan ego. Tak hanya orang kaya, orang-orang yang mengalami spiritual awakening atau kebangkitan spiritual, dan telah melewati proses-prosesnya, juga banyak yang menduduki posisi puncak piramida ini. Nah, agar kebutuhan puncak ini bisa terpenuhi, maka dibutuhkan ketenangan batin. Stoikisme hadir sebagai jalan filsafat yang bisa membantu manusia mendapatkan ketenangan batin, sehingga manusia tidak hanya sehat secara mental, jiwa, dan fisik saja, tapi juga bisa menapaki jalan untuk mencari kesejatian diri atau aktualisasi diri atau hakikat diri. Karena memang untuk mengetahui jati diri, mengetahui kesejatian diri, dan mengetahui aktualnya diri kita, mutlak diperlukan yang namanya ketenangan batin di dalam prosesnya. Selain karena alasan spiritual dan sebagai pemenuhan puncak kebutuhan manusia akan aktualisasi diri, tuntutan hidup yang makin berat, tekanan pekerjaan, serta tuntutan sosial yang tak habis-habisnya di era kapitalisme ini membuat banyak orang akhirnya berbondong-bondong mempelajari filsafat stoikisme dan mempraktekannya juga. Sehingga dengan demikian manusia bisa terbantu untuk tenang, bahagia, dan akhirnya bisa mendapatkan apa yang menjadi jati dirinya. Filsafat sendiri adalah dasar dari segala ilmu yang bersumber dari pengetahuan spiritual orang-orang yang cerdas dan bijaksana. Semua orang yang berfilsafat biasanya mereka juga memiliki kualitas spiritual yang bagus. Bahkan tak sedikit yang sudah memahami koneksi Sang Ilahi dalam dirinya dan mereka telah terbiasa terkoneksi dengan Tuhan secara batin. Tak jarang pula inspirasi-inspirasi ilahiyah inilah yang menjadi dasar dari pengetahuan filsafat mereka. Stoikisme sendiri adalah salah satu pemahaman filsafat yang dulunya dipopulerkan oleh filsuf-filsuf di barat. Di antaranya ada Lucius Anneius Seneca atau Seneca, di mana ia adalah seorang penasihat Kaisar Romawi yang lahir tahun ke-4 sebelum Masehi. Kemudian juga ada Epictetus, penasihat Kaisar Nero di Roma. Tahun 89 Masehi, ia menjadi guru filsafat di Yunani.
Lalu juga ada Marcus Aurelius yang merupakan salah satu kaisar Romawi terbaik yang pernah ada. Buku hariannya yang berjudul Meditation yang berisi renungan-renungan filosofisnya bahkan terjual ribuan eksemplar setiap tahunnya dan pernah menjadi salah satu buku yang paling banyak dibaca di dunia pada tahun 2002. Lalu bagaimana stoikisme bisa membantu manusia agar hidup tenang dan bahagia? Setidaknya ada beberapa jalan hidup ala stoikisme yang bisa kita praktekkan sehari-hari untuk membantu kita lebih tenang dan damai. Yang pertama, terima keadaan sebagaimana adanya. Jadi, ketika kondisi kita sedang sedih, senang, susah, atau mudah, semuanya kita terima sebagaimana adanya. Salah satu penyebab manusia menderita itu adalah ketika manusia terus menyangkal kejadian-kejadian atau nasib buruk yang menimpanya. Dalam stoikisme, nasib buruk itu bukan disangkal, tapi diterima. Yang kedua, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Lepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, karena itu hanya akan membuat manusia menderita saja. Sebaliknya, fokuslah kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, agar kepala itu tidak stres. Yang ketiga, siapkan diri untuk menghadapi segala bentuk kegagalan. Ini bukan berarti kita menjadi pesimis, kita tetap optimis kok. Tapi kita juga harus mempersiapkan diri akan semua kemungkinan kegagalan. Gunanya supaya kita tidak berekspektasi terlalu tinggi terhadap hasil. Karena seringkali hasil yang tidak sesuai dengan realita itu justru mengantarkan kita kepada kekecewaan. 4. Jangan mudah terdistraksi. Hidup yang mudah terdistraksi ini akan menyebabkan pikiran penuh dan mudah stres. Agar tidak mudah terganggu dengan distraksi, salah satu caranya adalah dengan hidup secara penuh di momen kini atau hidup secara mindfulness. 5. Pahami bahwa tidak ada yang abadi. Semua yang ada di dunia ini bisa pergi atau menghilang kapan saja. Jadi jangan melekat pada satu apapun karena kemelekatan hanya membuat kita menderita saat apa yang kita lekati itu pergi. 6. Menulis jurnal harian untuk rilis emosi. Kita hidup di dunia yang tidak melulu baik. Setinggi apapun tingkat kesadaran kita, terkadang ada saja hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup dan membuat kita menghasilkan emosi negatif seperti marah, kecewa, atau sedih. Stoikisme menyarankan manusia untuk menulis jurnal harian agar emosi-emosi negatif tersebut tertumpahkan ke dalam jurnal. Jadi manusia bisa mengalami pelepasan dan kelegaan. 7. Terkoneksi dengan sang ilahiyah dalam diri. Dalam diri setiap manusia ada esensi yang ilahi yang biasanya tersembunyi jauh di dalam diri. Untuk menyadarinya, maka kita harus bisa melampaui tubuh fisik, mental, dan jiwa. Ketika kita menjadi pribadi yang lebih tenang, semakin tenang kita, maka semakin mudah kita terkoneksi dengan sang ilahi di dalam diri. Ketika manusia sudah mulai menyadari sang ilahi di dalam diri, maka manusia akan menjadi sosok yang cerdas dan juga bijaksana. Ia juga bisa mendapatkan banyak ilham-ilham ilahi yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Inilah yang menjadi kunci raja-raja dan ratu di zaman dulu sehingga mereka bisa memimpin peradaban-peradaban besar. Prinsip ini juga diterapkan oleh Kaisar Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoikisme, sehingga ia tidak hanya sukses menjadi kaisar yang arif, bijaksana, serta sukses memimpin Romawi, tapi di tengah gempuran-gempuran bangsa luar yang ingin menginvasi Romawi, kaisar ini bisa tetap tenang dan waspada. Padahal selama 20 tahun pemerintahannya, mayoritas itu digunakan untuk berperang melindungi kerajaannya dari gempuran bangsa luar. Keterkoneksian dengan sang ilahi dalam diri ini pula lah yang membuat buku perenungan Kaisar Marcus Aurelius itu terjual jutaan eksemplar hingga kini. Bahkan bukunya yang berjudul Meditation ini telah menjadi buku rujukan stoikisme yang banyak menginspirasi tidak hanya pemimpin-pemimpin dunia, tapi juga para penyuka filsafat. Seperti apa sih paham-paham stoikisme yang dianut dan diamalkan oleh Kaisar Marcus Aurelius? Dan bicara tentang keterkoneksian dengan sang ilahi dalam diri, bukannya ini mirip dengan konsep manunggaling kawula Gusti dalam spiritual Jawa? Seperti apa sih kesamaan antara stoikisme dengan filosofi Jawa? Kita akan bahas di part selanjutnya dari konten ini.